Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil ma'hadi. Wassalatu wassalamu ala man jaa'a bin nuri wal madadi. Sayyidina wa maulana Muhammadin khair khalqillahis samadi. Wa ala alihi wa sahbihi hamilin nuril amjadi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil maw'idi. Wa min bainihim imamuna wa habibu qulubina Syekhul Ma'hadi Fadilatul Allamah Syekh Muhammad Zainul Majdi. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah para pemirsa Nahdlatul Wathon Media Center dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan ngaji online kita bersama guru kita Syekh Dr. Tuan Guru Haji Shalah Soekarnawadi MA dengan kitab yang sama yaitu Risalah Adabus Sulukil Murid, dan semoga pada hari ini kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita kaji. Dan saya ingatkan kepada teman-teman sekali lagi untuk tetap mengikuti kajian kita, karena insya Allah besok pada hari Jumat ya Syekh, kita akan pengijazahan insya Allah. Langsung saja untuk menghemat waktu kita sama-sama buka dengan membaca basmalah dan salatun nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa antansurana wa taftaha alaina wa tarzuqna wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Bi sanadina al-muttasil ila muallif risalati Adabi Sulukil Murid radhiyallahu ta'ala anhu wa adama nafa'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina ajma'in fid darain amin ya rabbal alamin. Sampailah kita kepada penghujung kitab ini, halaman 57, tatimmah, yang artinya penyelesaian atau penyempurnaan dari fasal yang ke-17, masih berhubungan dengan adab seorang murid terhadap syekhnya. Langsung saja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Tatimmatun. Wa iza aradta ayyuhal muridu min syekhika amran aw bada'a laka an tas'alahu an syai'in fala yamna'uka ijlaluhu wa ta'addubu ma'ahu an talabihi minhu wa su'alihi anhu. Jadi jika engkau wahai murid membutuhkan sesuatu dari gurumu, dari syekhmu, atau menanyakan sesuatu kepada gurumu, maka janganlah kecintaanmu, adabmu kepada gurumu menjadi penghalang bagimu untuk memintanya atau menanyakannya kepada beliau. Wa tas'aluhul marrata wal marrataini wa thalatha. Silahkan, tidak masalah sebenarnya Anda bertanya sekali, dua kali, bahkan sampai 3 kali tidak masalah. Berarti yang kalau kita diam itu yang nggak baik ya? Diam gitu. Ya, tergantung nanti, tergantung keinginan syekhnya nanti. Sekarang jawabannya. Falaisa sukutu anis su'ali wat talabi min husnil adab. Nah kan. Jadi tidaklah diam melulu itu, berdiam, tidak bertanya apa-apa, tidak minta apa-apa, tidaklah termasuk bagian daripada husnul adab. Terus Allahumma illa an yusira alaika asy-syaikhu bisukuti wa ya'muruka bitarkis su'al. Fa'inda dzalika yajibu alaika imtithaluhu. Ya, kalau ada
aba-aba dari syekhmu, ada tanda-tanda dari syekhmu, ada perintah dari syekhmu untuk diam, apalagi diperintahkan secara tegas supaya jangan bertanya, maka dalam keadaan seperti itu wajib Anda mengikuti arahan daripada syekhmu untuk tidak bertanya, tidak berbicara, tidak meminta apa-apa. Wa idza mana'aka syaikhu. Jadi kita waktu saya ya diutus oleh Bapak TGB waktu itu jadi gubernur, mewakili NTB, mewakili Nahdlatul Watan, mengikuti program short course di Syria sebelum Syria itu mengalami konflik ini. Ada 20 orang mewakili Indonesia, 19 orang mewakili NU, sendirian saya wakili NU waktu itu, mengikuti daurah yang diisi oleh ulama terkemuka di Syria seperti Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Mufti Syria Badruddin Hassun, Syekh Husam Farfur, dan lain-lain ulama-ulama terkenal seperti Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi. Itu hampir setiap hari ganti-ganti syekhnya yang mengajari kami. Nah, kita terbiasa dari awal itu diam gitu, diam, kecuali kalau dikasih kesempatan bertanya kita bertanya. Ya, ada seorang syekh yang sesepuh ahli hadis, seorang musnid, menghadiahkan kami kitabnya dan beliau bicara, memberikan pengajian. Kita saking ta'zim kita kepada beliau, kita nggak berani ngomong, nggak berani nanya, nggak berani apa-apa. Dari penyampaiannya, dari penampilannya, nampak seperti orang yang tidak layak untuk kita stop, kita hentikan, kita potong pembicaraan. Jadi kita diam aja gitu, diam sampai habis waktu. Lucunya di ujung pelatihan itu atau daurah itu, sebelum berakhir, Syekh Nuruddin Itr, kalau nggak salah namanya, beliau bertanya itu, meminta, kok kalian ini kok nggak ada yang bertanya. Terus akhirnya ada yang bertanya, kemudian pertanyaannya mengenai hadis. Nah, Syekh ini bilang, dari tadi saya berharap ada pertanyaan seperti ini. Akhirnya beliau menasihati kami. Jadi beliau mengatakan, saya nggak tahu kebutuhan kalian di Indonesia kayak apa. Jadi bisa jadi tema yang saya sampaikan ini tidak begitu penting di sana. Mungkin ada yang lain. Silahkan bertanya. Padahal sudah mau selesai waktu, sementara syekh lain sudah menunggu di luar. Jadi kita dimarahin habis-habisan sama syekh. Dia bilang, saya lihat kalian diam, mungkin itu cara kalian beradab di hadapan guru, tapi saya kecewa karena banyak hal penting yang perlu kalian tanyakan, tapi kalian justru diam saja. Nah, bisa jadi niat kalian adab, diam karena ta'adduban gitu loh. Tapi karena saya tersinggung, saya kecewa, itu membuat kalian berdosa gitu. Itu saya ingat sekali. Jadi kadang artinya apa? Kita yang namanya nuntut ilmu kan, mengharapkan sesuatu yang baru kan dari guru kita. Jadi silahkan bertanya 1, 2, 3. Kecuali kalau di tengah-tengah syekhnya mengatakan, cukuplah, nanti tahu sendiri. Seperti tadi sudah nanya ke saya kan. Saya tidak langsung jawab, saya bilang, tunggu di sini jawabannya. Misalnya. Seperti itu. Wa iza mana'aka syaikhu an amrin aw qaddama 'alaika ahadan fa iyyaka an tattahimahu wal takun. Jadi jika seorang syekhmu melarang kamu melakukan sesuatu perkara, apalagi perkara itu ingin sekali sudah lakukan, misalnya Anda diminta untuk meliput suatu acara kegiatan di Jakarta misalnya, dan sudah dibiayai oleh pemerintah ya daerah di sini untuk ke sana loh, tanggung hotel segala macam. Terus sudah minta izin sama saya,
Bukan saya loh, maksud saya Syekh Sida loh, Syekh Sida yang Syekh yang apa namanya, Syekhul Tarbiyah, Syekhul Taslik, Syekhul Tahkim, ya kan. Syekh Sida bilang, Sida nggak usah pergi, diam aja di sini, biar itu teman Sida yang pergi. Nah itu kan biasanya kita ada rasa sedih gitu kan, kecewa gitu. Nggak bisa pergi. Nah itu wa idza mana'aka syekhu an amrin aw qaddama 'alaika ahadan, atau mengatakan, kok Sida yang pergi? Sida diam aja lah sama saya di sini, biar itu teman Sida yang pergi, mewakili Sida. Itu maksudnya qaddama 'alaika ahadan, mengutamakan orang lain daripada Anda sendiri. Fa iyyaka an tatahimahu, janganlah di saat Sida sedih, kecewa, itu mendorong Sida, membawa Sida menuduh dia macam-macam, menyangka yang tidak-tidak. Wal takun mu'taqidan annahu qad fa'ala ma huwal anfa'u wal ahsanu laka. Tapi justru mestinya Anda meyakini bahwasanya gurumu itu, syekhmu itu melakukan hal tersebut karena tahu mana yang terbaik untuk kepentingan Sida, kepentingan Anda. Wa idza waqa'a minka zanbun wa wajada 'alaika syekhu bisababihi fabadir bil i'tizari bil i'tizari ilaihi min zambika hatta yarda'anka. Dan jika Anda melakukan suatu dosa, suatu kesalahan yang mana wajada 'alaika syekhu bisababihi, gurumu marah kepadamu. Wajada di sini bermakna marah, ya. Wajada bisa berarti menemukan. Kalau wajadaka, maka gurumu menemukanmu. Tapi di sini wajada 'alaika, maka diartikan marah kepadamu. Wa wajada 'alaika syekhu bisababihi, dan gurumu jadi marah kepadamu lantaran sebab dosa itu yang kamu kerjakan itu. Fabadir bil i'tizari ilaihi, maka segeralah engkau minta maaf kepadanya, mohon ampun kepadanya, ya, dari dosamu itu, supaya sampai benar-benar gurumu itu ridho kepadamu, jadi memaafkanmu dan meridhoimu. Karena ya itu, lagi-lagi kita kembali kepada wasiat Maulana Syekh, dosa kepada guru dia bau terkerisa walaupun ditebus dengan sedunia emas dan perak. Dan kita sudah baca kemarin, walaupun ulama sedunia, ulama timur dan barat bersatu memohonkan ampun untuk kita, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau guru kita memaafkan kita. Jadi itu dari paragraf ini kita tahu bahwa kalau guru kita menginginkan sesuatu dari kita, harus kita turuti walaupun sebenarnya kita tidak setuju. Misalnya saya contohkan kemarin, misalnya disuruh dukung ini, pilih ini misalnya sama guru kita, walaupun sebenarnya hati kecil kita memilih pasangan yang lain misalnya, kita harus taat sama guru kita. Justru nasihat ini ya terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak salah dalam suratul Mujadalah itu, atau Mujadilah, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu artinya apa? Jika ada atasanmu yang memberikan perintah, gurumu yang memerintahkannya, tafassahu fil majalis, lakukanlah kelonggaran di sebuah majelis itu, lapangkan majelis itu, bikin dia longgarkan majelis itu, maka longgarkanlah supaya Allah juga melonggarkan semua urusan kita, mempermudah semua urusan kita. Wa idza qila anshuzu, dan jika kamu diperintahkan berdiri atau dihukum. Pokoknya bedanya tafassahu sama unshuzu itu. Tafassahu itu walaupun artinya longgarkan, tetapi itu isyarat kepada sesuatu yang menyenangkan dari guru kita. Misalnya guru mengatakan, coba Sida maju ke depan, kemudian sudah dipuji-puji, itu bagian daripada tafassahu.
bagian daripada unsyuzu itu misalnya kamu hapus papan tulis, kamu bawa sendal saya atau sudah ditempelek atau dipukul sama guru, itu bagian daripada unsyuzu yang tidak menyenangkan lah intinya, yang pahit-pahit itu unsyuzu. Wa idza qila unsyuzu, dan jika kamu disuruh berdiri, misalnya sudah nunggu dari pagi di depan supaya dapat duduk di barisan terdepan, tapi setelah datang Syekh bilang, kamu berdiri, pindah ke belakang. Yo, saya capek-capek ke depan. Nah itu fansyuzu, jika kamu disuruh berdiri, berdirilah. Dan justru ujian yang lebih berat itu di situ. Kalau sudah lulus di situ, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau guru mengatakan, kamu besok wakili saya beri pengajian di desa mana, kan itu menyenangkan, suatu kehormatan. Itu bagian daripada makna tafassahu, idza qila lakum tafassahu fafsahillahu lakum. Dapat sudah pahala taat sama syekh, tapi lebih besar lagi pahala kalau sudah mentaati syekh yang menyuruhmu melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya guru menyuruh pilih si A, hati sida kebetulan setuju, dapat sudah pahala karena mengikuti guru. Lebih besar lagi pahalanya kalau sudah disuruh pilih si B, sementara sudah pilih hati kecil sudah pilih si A, maka dapat sudah pahala ganda karena melawan nafsu sida demi mentaati perintah guru. Bisa paham kan? Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Lanjut. Wa idza ankarta qalba syaikhi 'alaika ka'an faqadta minhu kalau kamu merasa ada yang berubah di hati guru sida terhadap sida. Sida curiga kalau Syekh sida itu sedang marah sama sida, tidak senang sama sida. Ka'an faqadta minhu bishran. Terus kunta ta'lafuhu aw nahwa zalik. Contoh, misalnya kita kan ketemunya ini 2 kali seminggu misalnya kan. Kita ketemu sama guru sida 2 kali seminggu. Setiap ketemu guru sida pasti senyum, ramah. Datang suatu hari di mana guru sida nyebeng. Ya, faqadta minhu bishran. Sida tidak melihat lagi ada senyum di wajahnya. Tidak lagi melihat guru sida memasang wajah cerah atau ceria yang biasa sudah jumpai setiap kali bertemu. Loh, kok kali ini guru ini kelihatan nyebeng, kok kelihatan pendiam dan sebagainya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Fahaddithu bima waqa'a laka min takhawufika taghayyura qalbihi alaika. Maka ceritakanlah ketakutanmu akan perubahan hatinya itu kepadamu. Jadi tidak apa-apa, sudah bilang ada apa guru, ada apa syekh, itu kok saya ngerasa pelungguh lagi kesel sama saya, apa betul demikian? Kalau iya maafkan, itu apa salah saya? Takut saya ini kalau pelungguh marah sama saya nanti kualat dan sebagainya, kayak gitu loh. Terus jadi ceritakan. Terus fala'allahu taghayyara 'alaika li syai'in ahdathahu fatatubu anhu ya. Jadi kalau sudah ngerasa guru sudah marah sama sudah, jangan diam. Silahkan, tidak apa-apa, curhat, tanyakan. Kenapa guru, kenapa syekh kelihatan tidak senang hari ini? Tanyakan, bicarakan. La fala'allahu taghayyara 'alaika li syai'in ahdathahu fatatubu anhu. Bisa jadi, siapa tahu ya kan, dia guru itu lagi diam hari itu di hadapan sida lantaran ada satu kesalahan yang timbul dari sida, supaya beliau kasih tahu dan sida bisa minta maaf, bisa bertobat. Aw la'alla alladhi tawahhamtahu lam yakun 'inda syaikhi wa alqahu syaitanu ilaika liyasu'aka bihi. Atau bisa jadi apa yang kecurigaan yang Anda tuduhkan itu kepada gurumu itu sebenarnya tidak ada, tidak benar. Jadi
sudah ngerasa saya karena diam hari ini saya kesal sama Sida padahal saya lagi sakit gigi misalnya atau apa, dan jadi bisa jadi nggak apa-apa, ceritakan lah, curhatkan, tanyakan, siapa tahu apa yang kecurigaan yang timbul dalam hati kita itu nggak benar gitu. Bahkan bisa jadi itu merupakan ulah syaitan yang yang mengganggu pikiran kita, hati kita untuk liyasu akabi, untuk menyusahkan kita atau menyulitkan keadaan kita. Terus fa iza arafta anna syaikha radin anka sakana qalbuka bi khilafi ma iza lam tuhaddithu wa sakatta bi ma'rifatin minka bi salamati jihatika. Ya, intinya seperti itu. Karena kenapa penting kita bicarakan, tanyakan sama guru kita, karena jika kita sudah tahu apa alasan guru kita diam atau marah dan sebagainya, kita bisa tahu loh, kita bisa tenang kalau memang guru kita marah atas dosa kita, kan kita bisa minta maaf. Dan kalau sudah kita minta maaf, guru kita kan bisa ridho sama kita, itu kan bisa sakana qalbuk, bisa menenangkan hati kita. Apalagi kalau ternyata tidak apa-apa, guru tidak marah sama kita, itu sakana qalbuk, enggak lagi mengganggu pikiran kita. Daripada diam terus jadi pikiran beban kita beban di hati kita. Terus wa iza ra'aital murida mumtali'an bi ta'zimi syaikhihi wa ijlalihi mujtami'an bi zahirihi wa batinihi ala i'tiqadihi wa imtithalihi wa ta'addubihi bi adabihi fala budda an yarisa sirrahu aw syai'an minhu in baqiya ba'dahu. Dan jika engkau menjumpai ada jenis murid yang mumtali'an bi ta'zim min syaikhihi, dipenuhi tanda-tanda ta'zim, memuliakan gurunya, dan pokoknya zahir batinnya itu kita bilang ya taslim atau manut, tunduk kepada syekh itu, mengikuti adab beradab dan sebagainya. Artinya 100% dia sami'na wa ata'na lah kalau bahasa kita. Kalau sudah jumpai ada murid yang seperti itu, yang betul-betul sami'na wa ata'na 100% sama gurunya, fala budda an yaritha sirrahu, wajib orang ini, murid ini nanti akan mewarisi sir gurunya, rahasia gurunya, atau ilmu hikmah dari guru, au syai'an minhu, atau sejenis itu. In baqiya ba'duhu, kalau murid ini masih hidup, bisa hidup setelah gurunya meninggal. Karena dalam wasiat katanya, kalau orang yang bakti kepada guru akan mendapatkan faedah hikmah yang baru, tidak terduga terlebih dahulu, memang Allah pemberi selalu, ada dalam wasiat seperti itu. Kemudian kalau tidak nampak di masa hayatnya, akan nampak setelah perginya atau setelah pindahnya gitu. Saya lupa, Mas udah pernah dengar dulu? Pernah sih, Ustaz. Ya, pokoknya itu, murid yang berbakti sama guru, dia akan dapat kelebihan di saat dia sedang berguru gitu. Kalau tidak, maka setelah meninggal gurunya, dia akan tampak kelebihan itu pada itu. Khatimah. Alhamdulillah, habis kita bab tatimahnya, penyelesaian atau penyempurnaan dari fasal yang ke berapa? 17 ya. 17. Dan masuklah kita kepada khatimah atau penutup. Panjang juga nih, insyaallah kita baca setengahnya dan kita khatamkan di hari Jumat yang akan datang, sekaligus kita riwayatkan sanadnya dan ijazahkan kepada seluruh penonton pemirsa KH Channel yang
yang setia bersama kita. Baca. Khatimatun. Nazkuru fiha syai'an min awsafil muridis sadiq. Dalam penutup ini kita akan menyebutkan beberapa, berarti tidak semua gitu. Beberapa contoh sifat seorang murid yang shadiq, yang tulus, yang ikhlas, yang setia bersama syekhnya. Qala ba'dul 'arifin radhiyallahu anhum wa nafa'na bihim ajma'in. La yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'an kulla ma yuridu wa ya'rif Terus. Wa ya'rifun nuqsana minal mazidi wa yastaghni bil maula anil abid wa yastawi indahu zahabu was-sa'idu. Ya, tidaklah murid itu disebut murid kecuali kalau dia menjumpai dalam segala yang dia inginkan itu ada di dalam Al-Quran. Jadi murid yang sejati adalah yang bisa menemukan segala yang dia butuhkan, yang dia inginkan itu di dalam Al-Quran, dan bisa membedakan mana yang kurang, mana yang lebih, mana kekurangannya, mana kelebihannya. Dan murid yang sejati adalah yang merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak butuh sama makhluk. Dan murid yang sejati adalah yang yastawi 'indahu dhahab was-sa'id, yang tidak membeda-bedakan antara emas dan debu. Maksudnya kalau kita kan, kalau pengemis lewat minta 1000 aja kita tidak kita hiraukan. Tapi giliran teman atau teman kita walaupun dia berada, pinjam atau minta uangnya 5.000, sudah kasih. Padahal sudah tahu kalau sudah kasih 1.000 kepada pengemis itu pahalanya besar itu loh, paham? Kenapa itu normal terjadi? Karena sudah menganggap teman sida atau katakanlah pejabat lewat ya, atau Pak polisi lewat misalnya, bilang pinjam pulpennya, katanya. Dia bilang pinjam, tapi karena polisi atau pejabat atau seorang politikus, orang tenar lah, dia bilang pinjam pulpennya. Oh ini nih, bawa sudah, bawa. Ikhlas kita ngasih dia, padahal dia emas. Sementara debu lewat, sa'id itu artinya debu, maksudnya orang yang biasa-biasa, yang miskin, minta 1.000 aja. Dilihat kita ada logam di sini, kita buang-buang 1.000 rupiah, minta 1.000. Kita bilang, saya masih butuh, saya pakai beli apa? Kenapa? Karena menganggap dia debu. Nah itu berarti belum sempurna kualitas irodahnya, itu kualitasnya sebagai murid. Jadi murid yang sejati adalah yang yastawi 'indahu dhahab was-sa'id. Dia tidak membedakan, yang sama di depan dia itu, di hadapannya itu emas dan debu. Ya jangan salah dipahami, nanti ada debu, ada emas, tidak buang-buang emas itulah. Tidak bawa debu itu pulang ke rumah dong. Terus al-muridu man hafizal hududa wa waffa bil uhudi wa radiya bil mawjudi wa sabara 'anil mafqudi. Ya, ada ungkapan para ulama mengatakan bahwa seorang murid yang sejati adalah yang bisa menjaga batasan-batasannya, ya. Kemudian tidak, artinya menjaga batasan itu tidak sampai melampaui batas. Dia tahu batasan dia sebagai murid di hadapan gurunya. Gurunya ngajak main, oke, dilayani sama muridnya, tapi ada batasan yang tidak boleh dilampaui. Jangan misalnya guru bilang, ayolah sudah, bilang, ayo sudahlah Ustadz, lo kurang ajar sekali murid ini. Jadi seperti itu, ada al-muridu man hafizal hudud, dia tahu batasan-batasan dalam bermuamalah sama orang tua, sama guru, sama teman, ya, sama teman laki-laki, sama teman perempuan. Tidak sama dia muamalahnya, tidak sama cara dialognya, interaksinya dengan yang laki sama yang perempuan. Pokoknya dia bisa menjaga jarak, tidak melampaui batas lah dalam segala urusan. Dan
Wa wafa bil uhud, artinya memenuhi janji. Misalnya uhud, misalnya kita sebagai murid sama guru misalnya, kan ada pembaiatan ini. Nah itu termasuk bagian daripada uhud. Jadi bay'anakum ala sam'i wa ta'ati, misalnya kata gurunya, saya membaiat sudah supaya di dalam pembaiatan itu ada perjanjian supaya kita sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, dan lain-lain kan ada itu. Jadi seorang murid yang sejati adalah yang memenuhi atau melaksanakan janji-janji itu. Jadi disebut uhud di sini bukan satu perjanjian, ada banyak perjanjian. Mungkin sudah ada perjanjian sama orang tua kan. Orang tua nyerahkan sudah ke pancor supaya sudah belajar tekun, bukan untuk pacaran. Nah, itu jadi perjanjian itu harus di ini namanya dipenuhi, dilaksanakan. Dan termasuk ke akad pernikahan juga ya, itu juga bagian daripada ahd, daripada mitsaq yang galiz, perjanjian kesepakatan yang berat, yang sakral. Terus wa radiya bil mawjud, dan murid yang sejati adalah yang ridha, menerima apa yang ada. Misalnya sudah mau nulis di buku yang ada hanya pulpen ini, ya sudah terima, sudah ridha, kita pakailah pulpen ini nulis, jangan cari yang tidak ada gitu. Wa radiya bil mawjud, terima yang ada. Misalnya sudah mau menikah, sudah ngelamar, cewek-cewek yang cantik nolak semua. Yang kurang cantik, tidak terbilang jelek ya. Yang kurang cantik itu yang mau sama Sida. Ya harus ridha sama yang ada. Mana yang ada? Wa sabara 'alal mafqud, dan dia sabar terhadap yang tidak ada lah. Yang ada ya kita terima, ya tidak ada ya kita sabar. Al-muridu man syakara 'alan ni'ma An-na'ma 'alan na'ma wa sabara 'alal na'ma, bala. panjangin alif na'ma. Terus Wa sabara 'alal bala ya, wa radiya bimurril qada wa hamada rabbahu Fis sarra'i wal dharra wa akhlasa lahu fi sirri wan najwa. Ya, murid yang sejati, ada ulama lain yang mendefinisikan murid itu sebagai orang yang selalu mensyukuri nikmat dan sabar menghadapi cobaan, dan ridho ataupun menerima takdir yang pahit, dengan apa kita bahas, dengan menerima pahitnya takdir apa gitu, dan memuji Tuhannya ya dalam suka dan duka, dan ikhlas dalam beramal, baik itu di saat fisarra fisir wa najsir, itu artinya dalam dalam kesendiriannya ataupun di dalam lubuk hatinya. Najwa itu lebih dalam lagi daripada sir. Ya. Al-muridu man la tastariquhu al-aghyar ya. wala tasta'biduhu al-athar wala taglibuhu syahawat wala tahkumu alaihi bil adat bil adat apa itu? Wala tahkumu alaihi al-adat ya. Ada juga ulama yang mengatakan murid sejati itu adalah yang tidak diperbudak oleh aghyar, itu makhluk yang berubah-ubah. Artinya dia tidak dirubah oleh yang berubah-berubah, artinya dia tetap istiqamah. Wala tasta'biduhul asar, dan tidak diperbudak juga, tidak diperhambakan oleh al-athar. Asar itu maksudnya di sini kehormatan, warisan gitu. Ya, gara-gara warisan kita berantem, bertengkar, berpecah belah. Jadi makanya Maulana Syekh itu yang beliau tinggalkan untuk kita itu ilmu
dakwah, kita harus meneruskan perjuangan beliau Nahdlatul Watan, organisasi, bukan bangunan, bukan musala. Kalau kita berantem, berpecah belah, saling tuduh macam-macam gara-gara athar peninggalan ini, berarti tidak layak disebut santri atau murid sejati. Murid yang sejati la tasta'biduhul asar, tidak diperhambakan, tidak diperbudak oleh athar peninggalan. Kita mengumpulkan keris, kita nyari azimat keris tongkat peninggalan Maulana Syekh. Kemudian saat kita sibuk ngumpulin sorban Maulana Syekh, tasbih Maulana Syekh, kemudian kita seperti diperbudak oleh benda-benda ini loh. Kita diperbudak sama benda-benda ini sehingga kita meremehkan Tuan Guru Bajang yang tidak memegang apa-apa dari warisan Bapak Maulana Syekh. Nauzubillah. Jadi di saat kita sibuk mengumpulkan harta benda, sementara orang lain sibuk mencari ilmu yang ditinggalkan oleh Bapak Maulana Syekh, kan lucu. Tidak semestinya seperti itu murid. Wala taqlibuh syahwat. Murid yang sejati adalah yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, bukan syahwatnya yang mengalahkan dia. Wala tahkumu alaihi al-adat, dan dia tidak bisa dikekang oleh adat. Jadi dia di atas adat, dia yang menguasai adat, bukan adat yang menguasai dia. Kalamuhu zikrun wa hikmatun, wa samtuhu fikratun wa ibaratun. Jadi murid itu kalau berbicara, bercakap, kalau dia sedang ngobrol, maka obrolannya itu tergolong zikir, dihitung sebagai zikir oleh para malaikat, karena lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, banyak hikmahnya, ya, banyak bermanfaat lah, zikrun wa hikmatu. Sementara diamnya itu karena berfikir dan maksudnya dia diam karena bertafakur atau mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Terus yasbiqu fi'lahu. Sebentar lu tinggal berapa menit nih? Oh ya, baca terus. Yasbiqu fi'lahu qawlahu wa yusaddiqu. Ulang. Yasbiqu fi'lahu qawlahu wa yasbiqu fi'luhu qawlahu. Ya, salah artinya. Lain artinya kalau yasbiqu fi'luhu qawlahu. Apa sih baca itu? Yasbiqu fi'lahu qawlahu. Fi'luhu yang benar. Fi'ilnya yasbiqu, fa'ilnya fi'luhu. Jadi pekerjaannya mendahului ucapannya. Yasbiqu fi'luhu artinya apa? Fi'luhu yasbiqu qawlahu. Paham enggak? Jadi pekerjaannya mendahului ucapannya. Sebelum dia bilang ayo pada ngaji, dia duluan ngaji. Halnya intinya di dakwah bil hal, sebelum menyuruh orang dia lebih dahulu melaksanakannya. Jadi fi'luhu, pekerjaannya, perbuatannya mendahului ucapannya. Wa yusaddiqu ilmuhu wa amalahu gitu. Wa yusaddiqu ilmahu wa amaluhu. Wa yusaddiqu ilmahu amaluhu. Oh ya. Ya. Wa yusaddiqu ilmahu amaluhu. Ya. Boleh sudah rubah redaksinya, susunannya menjadi wa amaluhu yusaddiqu ilmahu, artinya amalannya memperkuat ilmunya. Jadi ilmunya itu diamalkan dengan amalan. Bisa dipahami? Wa yusaddiqu ilmahu amaluhu. Terus syi'aruhul khusyu'u wal waqaru. Ya, syiarnya yang menjadi syiarnya itu adalah kekhusyuan dan apa kita katakan waqar itu ya? Khidmat. Apa kita paham enggak? Saya mengikuti pengajian dengan penuh khidmat, itu waqar. Khusyuk.
Khusyuk, khidmat. khusyuk itu ya khusyuk gitu. Oke. Waqar itu khusyuk itu di apa namanya? Apa kita bilang ya? Khusyuk itu kan khusyuk waqar kan? Khusyuk itu batinnya, waqar itu zahirnya. Oh, iya. Jadi dia kadang orang kelihatan waqar tapi tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Mikir kemana-mana. Jadi terkumpul pada dirinya kekhusyuan dan kita artikan khidmat, kalau khidmat aja. Terus Wa ditharuhu tawaddu'u wal inkisar. dithar itu artinya apa ya? Penutup ya, pakaian ya. Yang menjadi pakaiannya ya syiarnya tadi apa? Khusyuk dan waqar, dan pakaiannya atau yang menghiasi, yang menjadi hiasannya adalah ketawaduan dan selalu merendah rendah diri atau rendah hati ya? Mana yang benar? Rendah hati. Ya itulah. Inkisar artinya inkasara kan patah ya kan? Patah itu biasanya, yang patah itu kan biasanya agak nunduk gitu loh. Paham nggak? Inkisar itu artinya itu ya tawaduk lah. Sama mirip-mirip lah tawaduk sama inkisar itu. Yattabi'ul haqqa wa yu'siruhu. Tapi bedanya tawaduk itu dengan sama-sama tawaduk, sama-sama apa namanya merendah. Tapi bedanya tawaduk itu di sifatnya batin, inkisar itu zahir. Karena inkasara itu kan patah itu kelihatan zahir. Daun atau pohon apa batang yang patah itu kan bengkok dia. Bengkok. Itu zahir. Inkisar itu ketawaduan yang nampak di secara zahir. Dia ya itu di depan guru itu namanya inkisar. Kalau tawadhu ya sama, merendah tapi di dalam gitu. Bisa dipahami nggak? Karena banyak orang yang inkisar kelihatannya tapi tidak tawadhu gitu. Di hadapan Bapak Maulana Syekh banyak orang yang menghadap ke Bapak Maulana Syekh tapi kelihatan inkisarnya, tapi hakikat tawadhunya nggak ada itu dalam hatinya. Terus Yattabi'ul haqqa wa yu'thiruhu. iya, murid yang sejati adalah yang selalu mengikuti jalan kebenaran dan selalu mengutamakan hak. Wa yarfudul batila wa yunkiruhu. Menolak kebatilan dan mengingkarinya. Yuhibbul akhyara wa yulimuhu. Wa Wa yuwalihim, yuwalihim. cintai orang-orang pilihan, mencintai para, maksudnya orang-orang soleh, orang-orang baik, mencintai orang-orang yang baik, yang soleh, dan mengutamakan mereka. Wa yabghadul asyrara wa yu'adihim. Wa yuwalihim tadi bisa berarti mengutamakan, bisa berarti menolong ya. Kemudian wa yubghadul asyrar wa yu'adihim, lawan daripada yuwali, yu'adi. Dan sebaliknya, dia membenci orang-orang yang jahat, yang tidak baik, wa yu'adihim, dan menentang mereka. Khubruhu ahsanu min khabarihi. Ya, apa namanya? Apa kita bilang? Kenyataannya lebih baik daripada apa kita bilang? Kenyataannya lebih baik daripada yang dikabarkan oleh orang. Iya, seperti itu. Misalnya orang bilang si dia ini rajin sholat tahajud, padahal si dia itu bukan hanya tahajud doang, tapi apa namanya, muzakarah, kemudian wirid dan sebagainya. Pokoknya cerita orang tentang murid itu tidaklah lebih baik daripada kenyataan perilaku sehari-harinya. Berarti lawannya ceritanya lebih bagus daripada aslinya gitu. Iya, kalau yang sebaliknya, murid yang tidak, yang kurang inilah, yang kurang baik, yang ceritanya lebih bagus dari, kesannya lebih bagus daripada yang sebenarnya. Terus Wa mu'asyaratahu
atyabu min dzikrihi. Dan muasyarah itu kan pergaulannya iya mirip, jadi bergaul sama dia lebih menyenangkan, lebih baik daripada sekedar mendengar tentang dia lah, sama aja. Sekedar menyebut, tahu nggak, misalnya sudah tulis, misalnya ada biodata seseorang, Bapak Maulana Syekh itu seorang wali, beliau itu seorang pejuang, itu zikruhu. Tapi muasyaratuhu, ketika kita bergaul berhadapan secara langsung, itu lebih baik daripada sekedar cerita-cerita itu loh. Kathirul ma'unah. Entah lu mana dia tadi? Min zikrihi. Kathirul ma'unati, khafiful ma'unati. Terus? Ba'idun anir? Ba'idun anir ru'unah. Ya, banyak menolong, ringan tangannya, apa namanya? Suka menolong. Bedanya apa antara kasirul ma'unah sama khafif? Dia tidak punya apa-apa tapi dia suka nolong orang. Khafiful ma'unah artinya apa? Dia apa namanya? Ringan tangan, artinya mungkin dia tidak bisa membantu secara fisik tapi dia membantu dengan pikiran, membantu dengan uang. Artinya itulah. Ba'idun 'anir ru'unah, artinya dia jauh daripada apa namanya? Sikap teledor apa itu. Terus Aminun ma'munun. Ya. Apa artinya aminun ma'mun? Amin artinya apa? Orang yang dipercaya. Amin sifatnya sifat dia amanah. Memiliki sifat amanah. Ma'mun bisa dipercaya. Terus la yakzibu wala yah. Soalnya banyak orang yang amin tapi orang yang terkenal amin tapi kenyataannya tidak makmun. Amin itu sifat sebenarnya. Sifat amanah. Makmun itu orangnya. Amin itu sifat orangnya. Makmun itu pengalaman dia sudah terbukti bisa dipercaya. Misalnya ini apa namanya? Misalnya sudah baik, itu sifat baik. Semua orang mengaku dirinya baik, tapi tidak semua orang terbukti baik di saat-saat tertentu. Paham kan? Aminun ma'mun. Ma'mun artinya sudah terbukti, teruji dia bisa dipercaya. La yakzibu wa la yakhulu. Tidak pernah berbohong, tidak suka berbohong dan tidak suka berkhianat. La yakhilan. La bakhilan. La bakhilan wa la jabanan. Tidak pelit dan tidak pula pengecut. Wala sababan wala la'anan. Iya. Tidak suka nyumpak-nyumpak dan tidak suka sumpah serapal, tidak suka melaknat orang. Wala yashtagilu an buddihi. Iya, wala yashihhu bima fi yadihi. Tayyibut tawiyah. At-tawiyah. Hasanun niyah. Sahaquhu min kulli sahatuhu min kulli syarrin naqiyah. Sahatuhu min kulli syarrin naqiyah. Terus wahimmatuhu fima yuqarribuhu min rabbihi aliyah. Terus baca aja lah. Wa nafsuhu 'anid dunya abiyah. 'Alad dunya abiyah. La yasirru 'alal hafwah. Wa la yuqdimu wa la yuhjimu bimuqtada syahwah. Terus masih banyak. Qarinul wafa, cepat-cepat bacanya. Qarinul wafa'i wal futuwah, haliful haya'i wal maruwah, yansifu kulla ahadin min nafsihi wa la yantasifu laha min ahadin. Ya, itu dulu sampai muter. Jadi ya dia murid yang sejati itu adalah mengerjakan pekerjaannya, fokus sama pekerjaannya, kemudian tidak pelit setelah dia bekerja kemudian dapat hasilnya, dia tidak pelit membagikan hasilnya itu kepada, misalnya sudah bekerja mencari ilmu, setelah dapat ilmu tidak pelit sudah bagi-bagi ilmu itu ke teman-teman, sudah diskusikan.
ya hatinya baik, batinnya baik ya, at-tawiyah itu artinya batinnya. Batinnya bagus, niatnya bagus, perjalanan hidupnya bersih gitu loh. Tidak ada tidak pernah tercatat sebagai penjahat dan kemudian himmahnya, semangatnya untuk dekat kepada Allah itu tinggi, dan jiwanya terhadap dunia ini, jiwanya menolak dunia ini. Tidak la yusiru 'alal hafwah, dia tidak terbiasa melakukan kesalahan kecil itu dengan sengaja. Seperti misalnya candaan yang bisa membuat orang tersinggung. Kan biasa kita bercanda botak misalnya. Banyak orang yang menganggap itu hafwah, artinya dosa kecil yang tidak dianggap lah, candaan. Jadi dia menghindarilah ya, artinya yang dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar. Wala yuqdim wala yahjibu muqtada syahwa, dia tidak melakukan sesuatu yang memajukan dirinya atau memundurkan dirinya. Dia tidak maju mundur dengan keinginan nafsunya, tapi keinginan sesuai tuntunan syariat. Dia kalau bersahabat bisa dipercaya, kemudian dia punya sifat malu pada tempatnya, punya sifat maruwah, artinya sifat keperwiraan, kita bahasakan. Yunsifu kulla ahadin min nafsihi, dia kalau ada 2 orang di hadapannya, contoh, atau 3-4 orang ada masalah di depannya, dia selalu objektif, itu adil menyelesaikan masalah. Tapi kalau urusan dia pribadi, misalnya Anda sama teman Sida merebutkan ini, saya minta pendapat saya kayak gimana, saya harus berlaku adil. Tapi kalau yang bermasalah Sida sama saya mengalah gitu misalnya. Terus in u'tiya syakara, coba Sida terjemahan gampang kok. In u'tiya syakara, terjemahin. Wa in mani, Sida terjemahin sekarang. Jika dia diberi nikmat gitu, kesyukuran. Jika dia diberi, dia berterima kasih. Wa in muni'a sabara, artinya Wa in muni'a sabara, apa jika artinya? dia diberi kesulitan maka dia bersabar. Kalau dia tidak diberi apa-apa, dia sabar ya. Wa in zalama taba wastaghfar. Coba diam, sudah saya baca Sidan. Ini saya mau uji Sidan taat sama guru pandai. Sidan terjemahan. Wa in zalama taba wastaghfar. Dan jikalau dia terzalimi, Salah. Dia yang berlaku zalim, maka dia bertobat, dia istighfar. Masa dia zalimi, dia yang istighfar? Ya. Ayo, wa in zalama taba wastaghfar. Kalau dia zalim, dia bertaubat dan beristighfar. Ya, wa in zulima afa wa ghafara. Kalau dia dizalimi, dia memaafkan dan mengampuni. Ya. Yuhibbul khumul wal istitar. Dia mencintai masih ingat ya? Sama mirip khumul dan istitar. Lawan daripada syuhrah Dia lebih suka menyembunyikan diri, tidak menampakkan diri gitu. Wa yakrahu zuhur wal istihar, kebalikannya. Dan dia benci ketenaran. Ya, tidak suka pamer, tidak suka tenar, tidak mengharapkan jadi orang terkenal. Terus lisanuhu an kulli ma la ya'nihi makhzunun. Ucapannya itu lidahnya selalu makhzun, artinya tersimpan ya. Lidahnya tersimpan dalam mulutnya itu kan khazinah itu artinya celengan atau berangkas, tempat menyimpan. Jadi lidahnya itu disimpan dalam mulutnya, tidak selama perkara itu tidak ada urusannya sama dia diam aja lah. Ya. Wa qalbuhu ala taqsirihi fi ta'ati rabbih makhzunun. Dan hatinya selalu berada dalam ketaatan pada Tuhannya. Ya boleh. La yudahinu fid din. Dan tidak
Udah kita bahas ini dulu. Mudahanah itu artinya, masih ingat? Ya tidak mengenteng-entengkan agama, tidak menduakan agama. Wala yurdil makhluqina bi sukhti rabbil alamin. Dan dia tidak ridho gitu. Salah. Diridhoi. Salah. Bisa. Dan dia tidak mencari ridho makhluk. Dia tidak membuat Allahnya Tuhannya marah demi mencari ridho makhluknya. Dia tidak cari muka di makhluk dan tidak peduli Allah marah Dia tidak mencari keridhaan manusia dan membuat Allah marah gitu. Iya. Ya'nasu bil wihdati wal infirad. Merasa nyaman dengan kesendiriannya, dengan kejombloannya. Enggak sih. Berarti bukan namanya murid itu harus jomblo. Enggak, bukan jomblo maksudnya. Terus wastauhishu min mukhalatatil ibad, dia merasa resah, dia merasa tidak nyaman. Kalau tadi nyaman di saat sendiri, ini tidak nyaman di saat ramai. Maksudnya apa tidak nyaman di saat ramai? Ketidaknyamanan di sini, ketidaknyamanan yang terpuji yang membuat kita berhati-hati. Seperti sabda Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Hiduplah di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang musafir. Jadi hiduplah, bersikaplah seperti orang asing di tengah orang banyak yang tidak kenal. Paham gak nih? Itu maksudnya di sini. Jadi dia sudah kalau pergi ke Arab misalnya, tidak bisa bahasa Arab sudah. Di tengah orang-orang yang sudah tidak ngerti bahasanya, sudah merasa diri sudah gharib. Sudah merasa nyaman enggak seperti itu? Enggak nyaman. Enggak nyaman, itu maksudnya. Dia merasa tidak nyaman di tengah-tengah keramaian. Karena dia harus menjaga sikap, menjaga ucapan, menjaga penampilan. Jadi dia lebih senang sendiri di rumah. Mau ngapa-ngapain bisa selama itu baik. Terus wala talqahu illa ala khairin ya'maluhu. Artinya dan dia tidak menemui orang kecuali bukan dia tidak menemui, kamu yang tidak, dan kamu tidak menemukannya murid itu. Dan kamu tidak menjumpai murid itu kecuali dia pasti baik selalu keadaan dia. Selalu baik misalnya pekerjaannya. Sama wala talqa, misalnya kita ngomongin TGB misalnya. Wala talqa TGB illa ala ibtisamin misalnya. Ala basmah. Kamu tidak pernah menjumpai TGB kecuali dalam keadaan beliau senyum manis atau cool kayak gitu, paham ya? Jadi murid itu la talqahu, kamu tidak jumpai murid itu kecuali dalam keadaan dia sedang melakukan kebaikan. Au ilmin yu'allimuhu, atau kita tidak menjumpainya kecuali dia sedang mengamalkan ilmunya. Mengajarkan ilmu, iya. Mengajarkan ilmunya. Ilm yu'allim, ilmu diajarkan, di-share ke teman-temannya. Yurja khairuhu. Murid yang baik adalah yang diharapkan kebaikannya. Iya, wala yukhsha syarruhu. Tidak diharapkan, tidak dikhawatirkan kejahatannya. Artinya dia tidak jahat gitu. Saya tidak khawatir. Misalnya kalau ada orang ngebully dia, kita tidak khawatir dia akan balas kejahatan orang itu. Saking baiknya itu. Wala yu'zi man adzahu, dia tidak mencederai. Ya. Siapa orang yang mencederainya. Iya, tidak menyakiti yang menyakitinya. Ya, terus wala yajfu man jafahu. Dan dia tidak dia tidak kasar terhadap orang yang mengasarinya. Dia tidak nyorak di saat orang sedang menyorakin dia gitu. Kan nakhlah, dia seperti pohon korma. Nakhlah itu pohon secara umum sebenarnya, tapi lebih banyak digunakan pohon korma kalau di Arab. Kenapa seperti pohon korma? Turma bil hajar, fatarmi bil rutab. Dia seperti pohon korma. Kenapa? Karena pohon korma itu biasanya anak-anak kalau mau metik buahnya dilemparin pakai batu di Arab itu. Dilemparin pakai batu, kemudian jatuh buahnya. Jadi pohon korma itu kita lemparin batu, kita sakiti lah, tapi dia membalas
kejahatan kita dengan kebaikan, Memberikan dikasih kita makanan manis. Rutab itu adalah buah yang manis yang enak. Ada balah namanya, ada rutab, ada tamar, banyak-banyak, itu semua proses atau jenis daripada kurma. Wakal ard, dia kalau tadi dia seperti pohon, ini dia kal ard. Udah jam berapa sini? Jam 11.21. Berarti tinggal berapa menit? Setengah 12. Iya. Selain itu dia juga seperti al-ard, seperti bumi, seperti tanah. Al-ard kadang dalam bahasa Arab itu tidak selamanya berarti bumi, tapi berarti tanah. Kalau orang Arab mengatakan ana amliku ardan, Saya memiliki tanah. saya memiliki tanah, bukan berarti saya memiliki bumi. Ya. Dia seperti tanah yang yutrahu 'alaiha kullu qabihin wa la yakhruju minha illa kullu malih. Apa artinya? Dibuang kepadanya semua yang tidak baik. Iya, anjing misalnya, kucing, kalau apa namanya buang air ya, kalau dia gitu, ditanam. Jadi jadilah seperti tanah yang dilempar, apa namanya, yang ditanamin, dilemparin segala jenis yang jelek, yang menjijikkan, tetapi wala yakhruju minha illa, dan tidak dikeluarkan darinya kecuali, tidak keluar dari kullu dirinya malihin. kecuali yang baik-baik. Iya, jadi di saat dia disakiti dia tetap baik. Seperti Tuan Guru Bajang lah, dibully, disakiti, dipitnah segala macam, tapi beliau tetap stay cool, baik. Terus Taluha anwarus sidqihi ala zahrihi, ala zahirihi. ya, nampak cahaya ketulusannya dari zahirnya. Wa yakadu yubsihu ma yura ala wajhihi amma yudmiru fi sarairihi. Ya, Fi sarairih. cukup dengan melihat wajahnya aja kita bisa menebak dia mau apa. Kayak itu kan banyak orang seperti, banyak, termasuk mertua saya, Tuan Guru Haji Nasrullah. Langsung dia jarang bicara, dan jarang memerintah. Itu saya kalau nginep di Perian itu, mertua saya itu, dia jarang bicara, jarang nyuruh-nyuruh, tapi kita bisa ngerti maunya apa dari cukup dengan melihatnya itu. Kelihatan dia butuh apa, butuh tolong apa. Itu maksudnya. Artinya dia tidak banyak omong dan dia tidak suka ngerepotin orang, tapi kita bisa seperti pamit lah, contoh. Kan beliau kan pendiam juga, pendiam, tapi apa namanya, kita yang ngeliat tidak nyaman gitu. Beliau misalnya nyapu, dia tidak bicara, tapi dia cukup melihat wajahnya, waduh, kita harus nolong dia, bantu gitu. Sa'yuhu wa himmatuhu fi ridha maulahu. Yang namanya murid sejati itu segala daya upaya dia, semua usaha dia, semua pokoknya semangatnya itu semuanya dibebankan, ditumpahkan demi mendapatkan ridha tuannya, yaitu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini dulu lah. Ya, sampai di sini aja. Ya. Besok hari Jumat kita khatam. Semoga tidak lebaran hari Jumat. Hari Jumat itu tanggal berapa tuh? 29. Kan sekarang 27. Itu so Kamis kita lihat 28, Jumat 29. gimana dong? Ya, kalau kita lebaran. Kalau kita lebaran ya berarti sehari sebelum lebaran lah. Besok dong? Besok. Hari Jumat lah sudah, insyaallah lah. Ya? Insyaallah. Insyaallah.